wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Heru. Kita belajar dan ketemu lagi, kita bisa belajar lagi di daring ini. Bapak akan menjelaskan tentang apa itu desain media interaktif ya. Sebelum kita menjelaskan tentang desain media interaktif, kalian absen dulu sesuai arahan petunjuk dari saya. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang untuk pembelajaran hari ini, yaitu desain media interaktif, yang dimana Bapak di kelas 12 ini akan mengajarkan desain media interaktif. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan jelaskan dulu, Bapak akan jelaskan dulu tentang desain media interaktif. Nah, pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Di sini ada beberapa sistemnya. Menurut para ahli, menurut Robin dan Linda, seperti dikutip Bernardo 2011, multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Menurut Hofstadter, seperti dikutip Bernardo 2011, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, audio, gambar, video, animasi dengan menggabungkan link yang Jenis multimedia interaktif. Jenis multimedia interaktif terbagi menjadi dua bagian, yaitu offline dan online. Ya, ada online, ada offline gitu ya. Silakan dipilih, dipahami gambarnya. Sini ada online, ada offline. Nah, jenis multimedia interaktif terbagi menjadi dua bagian, yaitu multimedia interaktif online. Multimedia interaktif online adalah media interaktif yang pencapaian melalui jalur jaringan, contohnya situs web, Yahoo Messenger, dan lain sebagainya. Jenis media ini termasuk media lini atas yang komunitas sasarannya luas dan mencakup masyarakat luas. Multimedia interaktif offline adalah media interaktif yang penyampaian tidak melalui jalur lewat jaringan, contoh CD, interaktif computing profile, media pembelajaran, media internet termasuk media lini bawah karena sasarannya tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada tertentu saja. Fungsi multimedia interaktif dalam sebuah presentasi yaitu ditulis oleh menyebutkan beberapa fungsi, yaitu komunikasi antara bisnis, manajemen, keuangan, komunikasi bisnis dan konsumen, e-commerce, komunikasi antara konsumen, jenjang sosial, learning, training, alat bantu pelajaran, penyedia pembelajaran, hiburan, dan konsep multimedia interaktif. Konsep multimedia interaktif ialah pemahaman tentang pemanfaatan komputer dalam pembuatan dan penggabungan dari bagian teks, gambar, suara, video, terus dan animasi yang dapat membuat simpel makal dalam menggunakan atau berhubungan baik secara web ataupun media. Silahkan dilihat gambarnya. Ada pengajuan multimedia interaktif. Di situ ada catatan multimedia interaktif, produk multimedia interaktif, demikian ya, beberapa macam. Terus jenis multimedianya, multimedia linear tetap. Multimedia interaktif dapat dikendalikan dua macam, ada linear, ada interaktif. Kalau misalkan linear itu televisi, radio, koran. Kalau interaktif game, interaktif learning. Contoh yang Bapak lakukan adalah interaktif learning ya, video langsung ke kalian. Bisa dipahami terkait yang jenisnya, ada linear, ada interaktif. Kalau Bapak menjelaskan tentang interaktif ya.
Ya, syarat dalam pembuatan konten multimedia interaktif antara lain pengoperasian yang mudah dan familiar, mudah untuk dipasang pada operating system komputer, media pembelajaran yang aktif yang komunikatif, sistem pembelajaran yang mandiri, artinya pengguna dapat belajar mandiri di mana saja dan kapan saja tanpa bimbingan guru ataupun orang lain, sedangkan sedapat mungkin dengan biaya yang ringan dan terjangkau. Ya. Nah itu pembuatan konten, syarat pembuatan konten dalam media interaktif. Terus ada di sini kelayakan media interaktif berbasis komputer yang dihasilkan sebelum digunakan oleh user. Menurut Chen Wen and Wong, operatif materi harus sesuai dengan karakteristik akurasi, dan clarity. Materi akurat, type of jelas, menjelaskan konsep, valid dan tidak membias, sesuai dengan tingkat kesulitan. Screen precision and design, tampilan layar digunakan kombinasi warna, gambar dan tulisan yang pandu dan serasi, ya itu yang dihasilkan sebelum itu. Nah di sini ada beberapa kolom screen presentasi and design, yaitu teks, grafik, color, animation, audio, video, klip. Nah bapak ya seperti yang kayak bapak ini adalah video klip ya maksudnya. Jadi langsung pembelajaran melalui video. Terus di sini ada screen presentation, yaitu terbagi menjadi teks, grafik, color. Nah kalau teks adalah jenis huruf, besar huruf dan spesifik tulisan disesuaikan dengan layar. Kalau penggunaan gambar, jadi diagram, foto dan grafik harus mendukung proses interaksi sederhana tanpa membiasakan konsep. Kalau penggunaan kombinasi dan resolusi warna yang tepat dan serasi dapat menarik perhatian pada informasi penting yang ingin disampaikan sehingga membuat interaksi menjadi menyenangkan. Di sini animasi, penggunaan animasi yang tepat dapat memberikan ilustrasi terjadinya yang tepat tidak dapat dilakukan dengan proses tradisional. Menggunakan animasi juga dapat memotivasi pengguna untuk tertarik mempelajari materi yang disampaikan ya. Di sini ada audio, ada video klip. Nah, kalau audio itu dukungan musik ya, kalau video dapat memberikan ilustrasi konsep. Nah, dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa mengetahui kita tentang kualitas media interaktif dapat dilihat dari aspek amplification, query, and clarity and screen precision. Akan dilihat saja di layar jika penjelasan Bapak kurang mengerti ya. Nah, saya buat Bapak tutup. Untuk penjelasan ini silahkan kalian pahami dan catat di buku untuk dihafalkan, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.